Kita langsung mulai aja. Tolong slide-nya, Mas Dwiki. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggit, kemudian dari sebelah saya Mas Ari Subroto. Kami fungsional penyuluh pajak dari KPP Madya 2 Jakarta Utara. Di awal tahun ini, isu yang hangat adalah di di bidang pajak nih ya. Adanya peraturan terbaru PMK 168 tahun 2023 yang mengatur mengenai tata cara pemotongan PPh 21 karyawan dan non-karyawan. Apa aja sih perubahannya dibanding dengan peraturan dan tata cara sebelumnya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah latar belakang dari perubahan cara penghitungannya ini ya, yaitu sebelumnya terlalu kompleks penghitungan yang disetahunkan, kemudian perbedaan penghitungan untuk karyawan tetap, karyawan tidak tetap, kemudian non pegawai, kemudian withholding tax juga. Menurut sudut pandang DJP terlalu bervariasi dan menyulitkan sehingga bagi wajib pajak juga membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Oleh karenanya, pemerintah melalui PP nomor 58 tahun 2023 menyederhanakan penghitungan PPh 21 terkait dengan penghasilan pekerjaan jasa atau kegiatan bagi wajib pajak orang pribadi dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Substansi dari PP 58 dan PMK 168 ini adalah untuk menyederhanakan simplifikasi mengenai penghitungan PPh 21 menggunakan satu tarif untuk jenis-jenis tingkatan penghasilan melalui tabel tarif efektif rata-rata atau biasa kita singkat TER untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Untuk yang bekerjaannya dari Januari sampai Desember ya. Nanti di masa Desember akan menggunakan penghitungan menggunakan tarif pasal 17. Jadi dalam setahun PPh-nya tetap karena penghitungan tarif selama 1 tahun menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sehingga tidak menimbulkan beban pajak baru bagi karyawan atau bagi penerima penghasilan karena baik menggunakan TER ataupun sebelum adanya PP 58 dan PMK 168 dan setelah ada aturan ini, jumlah pemotongan PPh dalam 1 tahun sama. Jadi tidak ada tambahan beban pajak baru. Tujuan dari PMK 168 ini tentunya untuk memberikan kemudahan ya bagi pemotong pajak, dalam hal ini pemberi kerja, karena menggunakan tarif yang sederhana, satu tarif per lapisan, sehingga untuk mengurangi kemungkinan salah hitung. Apalagi di DJP online semuanya tinggal kita input aja, dihitung secara otomatis oleh aplikasi di DJP online. Kemudian yang kedua untuk sarana check and balance bagi penerima penghasilan. Kalau sebelumnya penerima penghasilan yang dipotong pajaknya itu kadang tidak tahu berapa sih sebenarnya PPh saya eh, yang sebenarnya kalau nggak cara menghitungnya kok bisa dapat angka segini tuh bagaimana caranya setelah di itu pun kalau misalnya dari bagian pajak menjelaskan ke yang bersangkutan cara penghitungannya juga belum tentu langsung dipahami ya. Kalau menggunakan TER ini kan karena tarifnya single penjelaskannya gampang, tinggal bahwa DPP-nya sekian, penghasilan bruto sekian dikalikan tarif ketemu angka yang dipotong. Kemudian dari kemudahan dan pengecekan kebenaran tadi untuk memudahkan juga dari DJP untuk membangun sistem administrasi karena dari DJP sendiri untuk memvalidasi penghitungannya yang disubmit oleh wajib pajak lebih mudah karena variasi skenario-nya lebih sedikit. Sasarannya adalah untuk
mendukung kemudahan berusaha ya. Semangat dari seperti semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja, ease of doing business. Jadi diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam mengurus pajaknya. Karena dengan kemudahan ini disediakan berbagai macam aplikasi, tentunya bisa mengurangi misalnya biasanya pakai konsultan, bisa dikerjakan sendiri oleh karyawannya. Kemudian untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua stakeholder, karena sudah diatur di undang-undang, kemudian diterbitkan aturan-aturan pelaksanaannya berupa PMK 168 ini. Pada akhirnya, untuk menjadi media untuk menguatkan basis pajak bagi negara kita. Next. Struktur dari PMK ini terdiri dari bab ketentuan umum, pemotong pajak, kemudian nanti ada bab 3 adalah penghasilan dipotong sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Bab 4 dasar pengenaan dan pemotongan PP 21, kemudian bab 5 tarifnya, bab 6 penghitungan PP 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, kemudian bab 7 penghasilan bagi PNS anggota TNI Polri dan pensiunannya. Kemudian bab 8 adalah saat terutang dan cara pemotongannya, bab 9 ketentuan penutup. Itu kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan badan PMK 168 ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada eh, cara pemotongannya. Di hadapan Bapak Ibu ini sudah ada mengenai lapisan penghasilan kena pajak yang tidak ada perubahan meskipun adanya TER. Jadi dalam 1 tahun kita tetap menggunakan tarif pajak progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Yaitu untuk lapisan pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak 5%, kemudian penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Lapisan ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Lapisan keempat, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif 30%. Kemudian selebihnya di atas 5 miliar rupiah dikenakan tarif pajak tertinggi 35%. Lalu setelah berlakunya PMK 168 ini untuk bulanannya, jadi akan dikenakan tarif efektif rata-rata yang dibagi menjadi tiga, tiga golongan, tiga lapisan juga ya. Yang membedakan adalah mana yang masuk ter A, ter B, ter C adalah nilai PTKP-nya. Jadi untuk ter golongan golongan A itu adalah pegawai yang berhak menggunakan PTKP sampai dengan 58,5 juta. Jadi kombinasinya PTKP-nya yaitu antara lain TK0, TK1 dan K0. Maksimal 58,5 juta masuk ke golongan A. Kemudian golongan B eh, variasinya yaitu dari PTKP 63 juta dan 67,5 juta. Kemudian ter C yang menggunakan PTKP K3 maksimal 72 juta. Kemudian ada juga ter harian yaitu untuk eh, penerima penghasilan sampai dengan 450 ribu rupiah itu dikenakan tarif ter 0%. Kemudian lebih dari 450 ribu sampai dengan 2,5 juta per hari dikenakan tarif 0,5% kali penghasilan bruto. Ini lapisan tarif untuk ter A, Bapak Ibu nggak usah menghafalkan ya, karena nanti langsung secara otomatis dihitungkan oleh aplikasi, baik nanti Bapak Ibu input secara manual, key in maupun metode impor, keduanya sama aja akan otomatis dihitung secara oleh aplikasi. Yaitu tarif ter A ini
tolong kembali dulu, Mas. Nah, TER A ini terdapat 44 lapisan tarif dari 0% sampai dengan 34%. Kemudian TER B mulai dari 6,2 juta tarif pertama sampai dengan 34% di lapisan ke-40. Kemudian TER C mulai dari 6,6 juta sampai dengan 34% juga sebanyak 41 lapisan. Semuanya sekali lagi dihitung secara otomatis, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu hitung adalah jumlah penghasilan brutonya saja. Kita coba cek ke pokok perubahan pengaturan, yaitu perubahan skema penghitungannya. Yang berubah sebenarnya ada seluruh skema ya Bapak Ibu untuk masa pajak, selain masa pajak terakhir itu berubah total cara penghitungannya. Yang sebelumnya adalah dihitung penghasilan bruto 1 bulan, dikurangi pengurangan, ketemu penghasilan neto, kemudian disetahunkan, dikurangi PTKP, dan seterusnya, ketemu PPh 1 tahun, dikalikan tarif, ketemu PPh 1 tahun, kemudian dibagi 12 untuk ketemu PPh di masa yang bersangkutan. Untuk TER ini berubah total, jadi nggak ada lagi istilah disetahunkan atau gimana untuk masa pajak selain masa pajak terakhir ya. Langsung penghasilan bruto, kemudian di input di aplikasi, nanti dicarikan tarif yang sesuai, langsung ketemu PPh-nya. Kemudian perubahan yang kedua adalah untuk memperluas lingkup penghitungan PP21 bagi peserta pensiun yang masih berstatus pegawai, tapi sudah menarik dana pensiunnya ya. Jadi nggak menunggu pensiun, tapi di tengah-tengah bekerja, udah ambil dananya dahulu. Termasuk juga nih nggak cuma dari dana pensiun, tapi juga berlaku juga untuk BPJS tenaga kerja, kemudian ASABRI dan TASPEN. Kemudian perubahan yang ketiga adalah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Sebelumnya kan bisanya pengurangan zakat hanya jika dibayar sendiri oleh karyawan yang bersangkutan untuk mengurangi penghasilan bruto. Sekarang zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja dapat langsung dikurangkan. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 yang sifatnya ditanggung pemerintah. Yang ketiga, menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Jadi langsung aja mau misalnya di masa pajak tertentu, karyawan mendapatkan selain gaji, misalnya mendapatkan bonus atau THR atau uang makan segala macam, natura digabung, kemudian dikali tarif. Kemudian mulai dilakukan pemotongan PP 21 atas natura kenikmatan, yaitu digabung ya tadi ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semua jenis penghasilan baik berupa uang maupun natura yang sifatnya menambah kekayaan digabungkan. Kemudian yang perubahan yang terakhir itu tidak dibedakan antara pegawai dan non pegawai. Maaf, untuk pegawai yang bukan pegawai yang menerima penghasilan yang berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Kalau yang pada pengaturan sebelumnya, kalau misalnya bukan pegawai berkesinambungan, nanti dikenakan PTKP. Belum lagi kalau bukan pegawai, dia punya NPP apa enggak, nanti berpengaruh juga apakah dia berhak menerima PTKP apa enggak. Kalau sekarang, baik berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan, perlakuannya sama. Kemudian selain perubahan, ada juga penyesuaian pengaturannya. Yang pertama, mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, yaitu yang pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait pekerjaan bebas. Yang kedua, organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional ini tidak wajib melakukan pemotongan. Kemudian menggabungkan peraturan mengenai biaya jabatan, biaya pensiun, dan pengurang penghasilan harian. Yang disesuaikan berikutnya adalah menambah pengecualian mengenai penghasilan yang dipotong PP 21 berupa bantuan, sumbangan, dan hibah. Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bagi bukan pegawai, kemudian mengatur mengenai PPh 21 yang diterima oleh dokter,
Kemudian menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti potong tiap masa ya, karena pada aturan sebelumnya untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, penerima penghasilan ya, khususnya karyawan itu nggak ada bukti potongnya. Jadi tidak ada bukti potong, karyawan juga jadi cuma menerima netnya berapa. Tapi kalau di aturan yang ini, karyawan berhak untuk menerima bukti potong per masa pajak. Kemudian jika terjadi LB karena pembetulan boleh dikompensasikan ke masa pajak manapun, tidak harus berurutan. Yang terakhir adalah untuk PNS yang mempunyai dua pemberi kerja wajib membuat surat pernyataan. Yang berikutnya adalah resume skema tarifnya, Bapak Ibu. Di sini ada 8 jenis penerima penghasilan. Yang pertama untuk pegawai tetap dan pensiunan, penghasilan yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan yang diterima yang bersangkutan. Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dikenakan ter bulanan dikalikan penghasilan bruto. Ini yang Bapak Ibu input di aplikasi nanti. Nah, untuk masa pajak terakhir untuk karyawan, pegawai tetap, pensiunan, dan PNS TNI Polri itu dikenakan kembali seperti yang sebelumnya, tarif pasal 17 tidak ada perubahan, jadi pajak dalam 1 tahunnya itu tidak berubah. Nanti di masa pajak terakhir dihitung menggunakan tarif pasal 17, hasilnya berapa nanti dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong di masa-masa sebelumnya. Jadi kalau bekerjanya 1 tahun full dari Januari sampai Desember, Januari sampai dengan November dikenakan tarif efektif rata-rata, kemudian di bulan Desember dihitung akumulasi penghasilan selama 1 tahun, dikalikan tarif pasal 17, hasilnya nanti dikurangi dengan PPh satu yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan November tadi. Nanti ketemu PPh yang terutang di masa Desember. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari masa pajak November ya untuk Desember ini karena pasti ada selisih karena adanya apa namanya unsur biaya jabatan, biaya pensiun, kemudian zakat, sumbangan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga untuk subjeknya adalah anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Bentuknya bisa honor dan sejenisnya. Ini diterapkan juga per masa pajak ya Bapak Ibu. Pengenaan tarifnya sama dengan pegawai tetap dan pensiun yaitu penghasilan bruto dikalikan ter bulanan. Kemudian yang keempat, subjek penerima penghasilannya adalah pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini menerima upah, kemudian dibagi menjadi 2 jenis cara bayar. Yang pertama tidak dibayar bulanan, yaitu dibayar harian ya ini ya. Dibayar harian ini pun dibagi menjadi 2 skema. Yang pertama penghasilannya 0 sampai dengan 2,5 juta per hari, itu menggunakan ter harian. Jadi ada ter bulanan, ada ter harian. Penghasilan bruto sehari tadi langsung dikalikan ter harian. Ter harian di slide sebelumnya tadi disebutkan untuk penghasilan sampai dengan 450.000 tarifnya 0%. Kemudian lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta dikenakan 0,5%. Kemudian untuk penghasilan 2,5 lebih dari 2.500.000 per hari ini dikenakan skema tarif pasal 17, yaitu penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Ini seperti penghitungan tenaga ahli ya kalau Bapak Ibu masih apa namanya sering memotong tenaga ahli, ini mirip dengan tenaga ahli yaitu
penghasilan bruto kali 50% dari tarif. Tapi kalau tenaga ahli nanti akan masuk ke bukan pegawai sebenarnya, yaitu menerima honor. Kemudian untuk skema yang pegawai tidak tetap yang berikutnya, yaitu yang dibayar bulanan, menggunakan bulanan, ini disamakan dengan pegawai tetap tadi, cara penghitungannya, yaitu penghasilan bruto dalam bulan tersebut dikalikan bulanan. Kemudian untuk subjek penerima penghasilan yang berikutnya, yang statusnya bukan pegawai, penghasilan yang diterima adalah honor, dipotong per masa pajak atau pada saat terutang. Ini masih tetap ya, ini nggak ada perubahan cara perhitungannya. Kalau bukan pegawai ini kan seperti tenaga ahli, kayak saya sebutkan tadi, yaitu penghasilan bruto dikali 50% dulu, dikalikan, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Subjek penerima penghasilan yang ke-6, yaitu peserta kegiatan, penghasilannya berupa hadiah atau apa aja ya, sehubungan dengan kegiatan tersebut, diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang, yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17, tidak ada perubahan. Kemudian peserta program pensiun yang menarik dana pensiunnya di awal, jadi sebelum pensiun tapi udah ditarik. Kemudian yang ke yang terakhir, subjeknya adalah mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan imbalan lainnya. Sama seperti peserta program pensiun diterapkan per masa pajak dengan dihitung menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Ini silakan eh, pokok penghitungannya ada di slide ini, Bapak Ibu. Lebih mudah mengingatnya dalam bentuk grafik seperti ini. Next. Ini penjelasan yang atas, ini penjelasan yang tabel yang slide sebelumnya tadi ya. Bisa kita skip aja. Ini adalah skema perubahan pegawai tetapnya, Bapak Ibu. Sebelum PMK 168, di tiap masa, kecuali masa pajak terakhir itu kita harus hitung dulu penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, disetahunkan, kemudian ketemu penghasilan netonya, dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, kemudian dikali tarif pasal 17 ketemu penghasilan 1 tahun untuk menghitung PPh di masa pajak yang bersangkutan dibagi 12. Setiap masa seperti itu. Kemudian masa pajak terakhir, penghasilan bruto setahun dikurangi biaya-biaya, kemudian kurangi PTKP, dikalikan tarif ketemu PPh 1 tahun, kemudian untuk masa pajak terakhir tersebut, PPh-nya adalah dengan mengurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong masa-masa sebelumnya. Setelah TER ini untuk setiap masa langsung dikalikan dengan TER A ataupun TER B ataupun TER C tergantung PTKP yang eh, berhak oleh pegawai yang bersangkutan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu nggak usah ngafalin tarifnya, tinggal di input aja di DJP online. Untuk masa pajak terakhir sebenarnya eh, masih sama dengan sebelum PMK 168, yaitu seluruh penghasilan brutonya dikurangi biaya jabatan, tambahannya dikurangi zakat yang dibayar melalui pemberi kerja, kemudian dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17, ketemu penghasilan setahun, kemudian dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong masa-masa sebelumnya yang menggunakan TER tadi. Itu ketemu PPh masa pajak terakhir. Kemudian ada skema perubahan untuk pegawai tidak tetap, yaitu yang sebelumnya per lapisan penghasilan ya, kemudian dikalikan tarif pasal 17, berubah menjadi penghasilan yang diterima sampai dengan 450.000 per hari dikali TER harian, TER-nya 0% kalau sampai dengan 450.000. Kemudian untuk penghasilan yang diterima harian berupa sebesar 450.000 sampai dengan 2,5 juta dikenakan 0,5%. Kemudian yang
menerima penghasilan lebih dari 2,5 juta per hari, penghasilan brutonya dikalikan 50% dahulu, kemudian baru dikali tarif pasal 17. Yang terakhir, pegawai tetap tetap yang dibayar bulanan menggunakan TER bulanan dikalikan penghasilan bruto. Next. Perubahan yang ketiga yaitu untuk skema PPh satu yang non pegawai. Nah, ini dibedakan ya Bapak Ibu. Non pegawai yang sebelumnya itu kan menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Kemudian ada juga berkesinambungan. Berkesinambungan pun dibagi dua lagi. Dia memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Ini perlakuannya beda-beda ya. Yang tidak berkesinambungan dari penghasilan bruto dikali 5% kali tarif. Kemudian yang berkesinambungan ber-NPWP itu berarti berhak PTKP. Yaitu penghasilan bruto dikali 50% kurangi PTKP dahulu. Tapi sifatnya kumulatif ya. Jadi penghasilan misalnya Januari terima, Februari terima, nanti penghasilan bruto Januari Februari dijumlahkan kali 50% kurangi PTKP. Kemudian yang berkesinambungan tapi tidak memiliki NPWP, sifatnya kumulatif juga tapi tidak berhak PTKP. Tarifnya sama menggunakan pasal 17. Untuk PMK 168 tidak lagi dipisahkan mau berkesinambungan kayak tidak berkesinambungan, semuanya menggunakan tarif pasal 17 dengan DPP-nya berupa penghasilan bruto dikali 50%. Kemudian untuk subjek pajak lainnya, untuk peserta kegiatan, pegawai yang menerima uang pensiun tapi masih bekerja, kemudian mantan pegawai yang menerima bonus itu menggunakan pasal 17 kali penghasilan bruto. Kemudian untuk dewan pengawas atau dewan komisaris yang menerima penghasilan tidak tetap teratur menggunakan TER bulanan kali penghasilan bruto. Next. Ini adalah simulasi persandingan penghitungan PPh sebelum berlakunya PMK 168, berlakunya PP 58 juga, PPh satu yang menggunakan TER, kemudian disandingkan dengan PPh satu sebelum berlakunya TER, bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk penghasilan per bulannya contohnya dari 5,250 sampai dengan 10 juta, tarif efektif per bulannya beda-beda. Asumsi dulu ya, asumsinya PTKP-nya K0, kemudian masuk TER A, tidak ada penghasilan lain selain gaji rutin per bulan. Bisa dilihat di situ untuk per masa pajaknya, beberapa penghasilan lapisan penghasilan ada yang mungkin sedikit lebih besar atau sedikit berkurang sejak berlakunya TER, tentunya berimbas di masa pajak terakhir. Kalau untuk simulasi ini, karyawan bekerja dari Januari sampai Desember, jadi masa pajak terakhirnya Desember. Ada yang di Desember itu lebih sedikit, lebih rendah. Ada juga yang lebih tinggi jika dibanding dengan eh, ketentuan sebelumnya. Tapi jika dilihat dalam setahun, karena penghitungan tarifnya sama, yaitu menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, PPh dalam setahun sama persis, tidak ada perubahan, tidak ada selisih lebih atau kurang, tidak ada penambahan beban pajak baru. Cuma hanya cuma berbeda di per bulannya aja. Mungkin lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi jika diakumulasi hasilnya tetap. Next. Nah, ini salah satu latar belakang nih, Bapak Ibu, kenapa lapisan TER terendah yang menggunakan tarif 0% itu di 5,4 juta. Karena jika dilihat
karyawan dengan UMR tertinggi itu di Indonesia adalah di DKI Jakarta di angka 5 juta sekian. Jadi jika karyawan dengan penghasilan hanya sebesar UMR, maka tidak kena tarif TER ini. Lanjut. Ini adalah contoh penerapan ketentuan PP 58 nih. Contohnya ini langsung penghitungan dalam 1 tahun ya, sama seperti tabel tadi, tapi ini ada penghitungan rincinya. 10 10 juta, udah iuran pensiunnya 100.000, penghasilannya 10 juta. Statusnya K0 untuk penghasilan per bulannya, maaf, untuk penghitungan PPh satu per bulannya, yaitu kena tarif 2% ya Bapak Ibu. Dari Januari sampai November dikenakan langsung atas brutonya. Jadi nggak ada dikurangi iuran pensiun, biaya jabatan, dan lain-lain, itu nggak mengurangi untuk masa pajak. Selain masa pajak terakhir itu nggak mengurangi dahulu. Kemudian di Desember, maka harus dihitung penghasilan dia selama 1 tahunnya. Ada di tabel sebelah kiri itu Bapak Ibu. Gaji per bulan 10 juta, dikurangi biaya jabatan 5%, dikurangi iuran pensiun, ketemu neto 1 bulan 9,4 juta. Kemudian kita setahunkan, dikurangi PTKP setahun untuk K0 adalah 58.500.000. Kemudian dikalikan tarif masih di lapisan 1 5%, di angka 2.715.000. Kemudian dibagi 12. Kalau untuk bagi 12 ini adalah untuk menghitung PPh masa untuk skema sebelum berlakunya PMK 158. Nah, untuk setelah berlakunya PMK 158 itu adalah di tabel yang kanan bawah itu ya. PPh tahun tadi ketemu 2.715.000 yang sudah dipotong melalui TER adalah 11 bulan dari Januari sampai dengan November, per bulannya 200.000, ketemu di angka 2.200.000. Jadi PPh yang terutang di Desember adalah 515.000. Ya memang lebih tinggi, untuk masa pajak terakhirnya akan lebih tinggi dibanding dengan eh, cara penghitungan sebelum berlakunya PMK 158. Tapi ya yang digarisbawahi adalah beban pajak dalam 1 tahunnya tetap. Next. Kita akan masuk ke contoh, tapi kami nggak akan menampilkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita akan contohkan untuk pegawai tetap yang menerima 1 tahun, kemudian pegawai tetap yang berhenti bekerja di pertengahan tahun, kemudian kita akan contohkan pegawai tetap yang meninggalkan Indonesia selamanya dan pindah kerja. Next, next lagi, langsung ke contohnya, Mas. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah karyawan yang menerima penghasilan full 1 tahun. Contohnya adalah Tuan A bekerja pada PTZ, berstatus menikah, tidak punya tanggungan, JKK dan JKM dibayar pemberi kerja, kemudian Tuan A membayar iuran pensiun, dibayarkan melalui PTZ, ada juga dibayar sendiri 100.000 per bulan. Tuan A juga membayar zakat 200.000 per bulan melalui PTZ. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Gaji dan tunjangan, asumsinya tetap ya. Gaji 10 juta, tunjangan 20 juta per bulan. Kemudian dicontohkan juga menerima uang lembur, bonus di bulan Juli, dan THR di bulan Desember. Jika dihitung menggunakan TER,
itu langsung di eh, akumulasi. Jadi per bulannya misalnya di Januari, JKK dan JKM yang dibayarkan pemberi kerja kan merupakan penghasilan bagi penerima, jadi totalnya 30.080.000 masuk ke tarif TER yang lapisan 13%. Kemudian misalnya contohnya di bulan Juli mendapatkan bonus, ya dijumlahkan aja langsung total yang diterima per bulan sebesar 50.080.000. TER-nya tentu akan berubah karena penghasilannya lebih tinggi, terkena tarif 18%. Nah, kemudian di Desember akan dijumlahkan seluruhnya untuk menghitung PPh yang terutang di Desember, yaitu termasuk PPh atas THR segala macamnya, yaitu di masa pajak terakhir bisa dilihat di sebelah kanan ya, Bapak Ibu, yang terutang di bulan Desember penghasilan bruto setahun 450 juta sekian, dikurangi biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta, kemudian dikurangi iuran pensiun 1,2 juta, yaitu 100.000 per bulan yang dibayarkan oleh Tuan A. Kemudian dikurangi zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja sebesar 200.000 sebulan. Total pengurangnya 9,6 juta, ketemu penghasilan neto setahun 441 juta. Dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak setahun, dikalikan tarif progresif per lapisan tarif yaitu 60 juta, kemudian 200, di atas 60 sampai dengan 250 itu di angka 190, sisanya masuk ke 25%. Ketemu penghasilan satu tahunnya 64.715 berdasarkan tarif pasal 17. Kemudian akumulasi PPh satu yang sudah dipotong masa-masa sebelumnya menggunakan TER sebesar 50.120. Hasilnya PPh satu masa Desember sebesar 14.595. Ini seakan-akan selisihnya jauh banget ya, tapi jangan lupa eh, karena di masa Desember ini ada pembayaran THR. Jadi selisih yang paling besar karena adanya pembayaran THR di bulan Desember. Next, contoh perhitungan yang kedua adalah yang baru bekerja di pertengahan tahun. Tuan B mulai bekerja di PTY pada tanggal 1 September 2024, berstatus tidak menikah, tidak memiliki tanggungan TK0, menerima gaji 15.500 per bulan, kemudian membayar iuran pensiun melalui PTY 100.000 per bulan. Setiap masa pajaknya langsung aja dikalikan TER, penghasilan bruto 15.500, TK0 yaitu masuk ke TER kategori A, tarif 7%. Kemudian di masa pajak terakhir di bulan Desember, karena dia mulai bekerja di pertengahan tahun, ya cukup dikalikan dengan, cukup disesuai dengan berapa ya sih yang benar-benar dia terima. Selama 4 bulan bekerja, total 62 juta, dikurangi biaya jabatan, maksimal 500.000 per bulan. Karena dia bekerja selama 4 bulan, biaya jabatan yang dikurangkan adalah 2 juta. Dikurangi iuran pensiun dibayarkan melalui PTY sebesar 100.000 per bulan. Kemudian ketemu penghasilan neto setahun, dikurangi PTKP TK0, ketemu penghasilan kena pajak setahun ya. Kemudian dikalikan tarif progresif eh, lapis pertama 5%, 280.000. PPh satu terutang dalam satu tahun itu seharusnya 280.000 Ibu. 280.000 karena sebelumnya sudah dipotong dengan TER 7% per bulan, maka terdapat selisih lebih nanti di bulan Desember. Tuan B akan menerima pengembalian dari perusahaan sebesar 2.975.000 rupiah. Next. Kemudian ini contoh adalah warga negara asing yang mulai bekerja di pertengahan tahun dan di tahun berikutnya juga sudah tidak bekerja lagi.
Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September. Masa kontrak selama 3 tahun, Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 per bulan, melakukan sumbangan keagamaannya bersifat wajib. Penghitungannya ini sama ya dengan untuk per bulannya sama dengan Tuan B tadi, yaitu 15.500.000 langsung dikalikan tarif efektif 7%. Kemudian di masa pajak terakhir bedanya untuk Tuan C ini kita setahunkan yaitu 12/4 karena dia bekerja 4 bulan untuk setahunkannya yaitu 12/4 kali penghasilan neto selama dia bekerja. Kemudian dikalikan tarif pasal 17 ketemu di angka 3.835.000. Untuk menghitung PPh Desember dikurangi dengan PPh yang dipotong dari masa September sampai dengan masa November. Sehingga ketemu angka di masa Desember PPh-nya 580.000. Next, Tuan D. Tuan D bekerja di PTW sejak tahun 2020, berstatus tidak menikah, tidak memiliki tanggungan. Berhenti bekerja di 1 September, penghasilan 17.500.000 per bulan. Penghitungannya untuk TER sama lagi, penghasilan bruto dikalikan tarif efektif di kategori A karena dia PTKP-nya TK0, ketemu di angka 8% kali 17.500.000, 1.400.000. Kemudian di masa pajak terakhir, sama seperti Tuan B ya, karena dia berhenti, kalau Tuan B tadi mulai bekerja di pertengahan tahun, ini Tuan D berhenti bekerja di pertengahan tahun, cara penghitungannya sama, dihitung berapa penghasilan yang benar-benar dia terima dari pemberi kerja. Statusnya untuk masa pajak terakhir yaitu di bulan Agustus. Ini masa pajaknya, jadi masa pajak terakhirnya Agustus ya Bapak Ibu ya, bukan Desember karena yang bersangkutan berhenti bekerja di 1 September sudah mulai berhenti bekerja, jadi masa terakhirnya adalah Agustus. Jadi di masa Agustus menggunakan penghitungan tarif pasal 17 dikurangi dengan PPh yang dipotong Januari sampai dengan Juli menggunakan TER. Di masa pajak terakhirnya di Agustus, penghasilan yang dipotong sifat apa statusnya lebih lebih potong sebesar 3.620, bisa dilihat di pojok kanan bawah. Next. Ini berlanjut Tuan D tadi ternyata eh, pindah bekerja nih, pindah bekerja ke PT AB. Ini ada dua skenario. Yang pertama, Tuan D tidak menyerahkan bukti potong dari PTW ke PT AB. Penghitungannya eh, seperti contoh yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi di masa September sampai dengan November masih sama menggunakan TER A karena Tuan D tadi TK0, tapi karena penghasilannya lebih tinggi di PT AB, tarifnya juga lebih tinggi menjadi 9%. Kemudian PPh, penghitungan PPh di Desember, jika Tuan D tidak menyerahkan bukti potongnya, seperti eh, sebelah kiri ya, di layar Bapak Ibu yang sebelah kiri, penghasilan yang diterima selama bekerja di PT AB 90 juta, yaitu dari September sampai dengan Desember. Kemudian dikurangi biaya jabatan,
ketemu penghasilan neto setahun, kemudian dikurangi dengan yang sudah dipotong di TER tadi, ketemu di angka lebih bayar ya, karena dipotong tiap bulannya lebih tinggi dari yang seharusnya, 4.395.000. Kemudian jika jika di Tuan D menyerahkan bukti potong ke PT AB, maka setelah PT AB menghitung penghasilan yang diterima Tuan D selama bekerja di PT AB, akan menambahkan penghasilan neto masa pajak sebelumnya, yaitu masa pajak Januari sampai Agustus di PTW sebesar 135.200. Oh ya Bapak Ibu, itu mohon dicek lagi ya, antara tabel dengan penghasilan brutonya itu memang ada selisih, tapi jangan berfokus pada angkanya, eh, cara penghitungannya aja ya. Karena di tabel jumlahnya 140 juta, kemudian di penghitungannya menjadi 90 juta. Tolong fokus ke cara menghitung PPh di masa pajak terakhirnya aja. Mohon maaf, nanti akan kami koreksi. Kemudian untuk kita kembali yang tadi, penghasilan dari PT W dilaporkan bukti potong dari PT W diserahkan ke PT AB. Oleh PT AB akan diakumulasikan dengan penghasilan yang dibayarkan oleh mereka. Jadi ketemu penghasilan netonya gabungan di 222.800.000. Kemudian akan dikurangi PTKP setahun untuk WP sendiri, ketemu penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif pasal 17, kemudian dikurangi dengan PPh satu yang sudah dipotong di PTW 6.180.000, kemudian dikurangi juga dengan PPh satu terutang di bulan September sampai dengan Desember menggunakan tarif TER. Jadi ketemu di angka penghasilan yang dipotong di bulan Desember di 7.065.000. Untuk contoh-contoh berikutnya nanti bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu. Untuk selain apa untuk materi nanti ada contoh-contohnya, bisa Bapak Ibu pelajari, bisa dibaca sendiri. Kurang lebih sama, intinya adalah penghasilan bruto dikali dengan TER. Malahan Bapak Ibu juga nggak usah mikirin cara potongnya, karena di aplikasi EBUPOT nanti dijelaskan oleh Pak Ari, eh, lebih simpel lagi, Bapak Ibu tinggal mengakumulasi penghasilan bruto yang diterima pegawai berapa di masa pajak tadi, kemudian langsung di input aja di aplikasi DJP online, akan otomatis terhitung pajaknya. Jadi simple. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi EBUPOT yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Anggit. Tadi telah disampaikan aturannya dari PMK 168 ya tentang pasal 21. Maka Bapak Ibu, maka kita menginjak untuk materi berikutnya yaitu tentang aplikasinya yaitu perekam EBUBOT. Jadi Bapak Ibu, di Per 02 tahun 2004 diatur untuk pelaporannya ada di ada dua, jadi ada pelaporan memakai dokumen elektronik dan masih memakai kertas. Yang tentunya diatur bila memakai dokumen elektronik adalah yang eh, bukti potongnya adalah eh, di atas 20. Jadi kalau di atas 20 bukti potongnya wajib untuk memakai pelaporan disampaikan dengan dokumen elektronik yaitu melalui DJP online, dan apabila di bawah 20 dipotongnya maka masih bisa dengan cara lain yaitu pelaporan melalui eh, kertas, dan tentunya disampaikan di KPP
melalui KPP di TPT secara langsung, melalui pos ataupun jasa kurir atau ekspedisi. Dicatat seperti itu, Bapak Ibu. Dan tentunya apabila sebelumnya pernah melakukan penyampaian melalui dokumen elektronik, yaitu beberapa ESPT pasal 21, tentunya tidak akan dapat lagi balik lagi untuk melakukan pelaporan memakai eh, kertas, memakai pelaporan manual seperti itu. Oh ya, Bapak Ibu, untuk pelaporan sekarang sudah tersedia di DJP online, yaitu di eh, menu EBUPOD ya, untuk di pra pelaporan. Oke, sudah tampil sebelumnya. Ya, ini sub menu perekaman. Nah, ini sub menu perekaman digunakan untuk mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. Terus mengaktifkan atau menonaktifkan perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. Menghapus orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong. Jadi ini penyediaan menu perekam merupakan solusi ya Bapak Ibu terkait isu kerahasiaan data pemotongan pajak penghasilan yang sebelumnya belum ada, baru ada di deploy tanggal 2 kemarin karena ada feedback dari bahwa data kerahasiaan pajak penghasilan ya, penghasilan masing-masing pegawai. Next. Kemudian pengguna yang didaftarkan sebagai perekam akan diberikan username, password, dan tautan khusus yang terpisah dari laman DJP online. Kewenangan user perekam sendiri akan dibatasi tidak sebanyak kewenangan user utama. Jadi, adapun pendaftaran user perekam hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dengan ketentuan user perekam memiliki identitas berupa NPWP, email, dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. User program yang sudah didaftarkan akan divalidasi oleh sistem, kemudian diberikan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan tersebut. Untuk menambahkan nama perekam, kemudian silahkan masuk ke menu pengaturan seperti gambar tersebut ya. Kemudian pilih perekam, lalu tekan tombol tambah sehingga muncul tampil gambaran seperti berikut. Kemudian akan ditampilkan menu tambah perekam seperti tunjukkan pada gambar 5.7. Oke. Ini tampilan seperti ini. Nanti dimasukkan NPWP perekam, nama, maka akan nanti akan sistem tervalidasi. Begitu masuk NNP, maka selanjutnya akan muncul nama lengkap, kemudian email, email yang didaftarkan, dan kemudian password. Password ini password yang ditentukan, bukan password email, Bapak Ibu, tapi password yang akan ditentukan untuk login di user perekam. Kemudian bagi wajib pajak yang berhasil mendaftarkan sebagai perekam, sistem DJP akan mengirimkan email yang berisi username dan password seperti tunjukkan pada gambar. Username dan password tersebut digunakan oleh user perekam untuk login ke laman khusus perekam bukti potong pasal 2126, yaitu HTTP perekam. Terus kemudian daftar nama perekam yang berhasil didaftarkan dapat dilihat di menu user utama pada kolom daftar perekam seperti tunjukkan pada gambar berikut. Namun berbeda dengan pendaftaran penandatangan bukti potong SPT. Untuk pendaftaran perekam disediakan tombol aksi hapus. Next. Nah ini workflow user perekam. Login user perekam di perekam ebupot 2126 pajak.go.id. Kemudian tampilan menu sama ya dengan user DJP online namun tanpa menu posting, Bapak Ibu. User perekam dapat melakukan perekaman bukti potong dan hasil perekaman tersebut tidak dapat dilihat oleh user DJP online. Hanya yang dapat lihat hanya untuk menu perekam yang ditunjuk yang sudah terdaftar tadi. Next. Ya, user DJP online kemudian tinggal melakukan posting atas bukti potong yang telah direkam oleh user perekam. Kemudian user DJP online dapat melihat jumlah penghasilan bruto dan PPh terutang di menu SPT masa, kemudian menu tagihan perekam. User DJP online dapat melihat jumlah PPh kurang atau store
dan melakukan proses pelaporan SPT lebih lanjut. Ya, perbandingannya menu bukti potong ya. Untuk menu user di JP Online ada daftar bukti potong, daftar bupot pasal 26, import data, posting. Kemudian untuk menu user rekam hanya terdapat daftar bukti potong pasal 1, daftar bukti potong pasal 26, kemudian impor data bupot. Next. Untuk perbandingan SPT masanya, menu user DCP online ini menu utama ya. Ini menu utamanya itu hanya ada terdapat rekaman bukti penyetoran, kemudian penyiapan SPT ya. Jadi pelaporannya ada di menu user DCP online. Kemudian untuk di menu user perekam hanya terdapat ini apa eh, tagihan perekam, jadi jumlah yang akan dibayar setelah dihitung tentunya. Kemudian di perbandingan pengaturan di menu user DCP online terdapat penanda tangan, menu perekam, terus bot auto key tadi belum digunakan ini Bapak Ibu. Terus kemudian di menu user perekam hanya terdapat pengaturan ubah kata sandi apabila diperlukan untuk penggantian kata sandi. Kemudian, ya seperti ini, login ke HTTPS perekam bupot 2126 itu, maka akan muncul tampilan yang paling atas untuk login yang telah didaftarkan tadi adalah user perekam yang telah didaftarkan sebelumnya yaitu NPWP perusahaan, kemudian NPWP perekam yang telah didaftarkan, kemudian kata sandi yang telah disiapkan tadi. Kata sandi adalah tidak sama dengan eh, kata sandi email, cuman bebas saja. Kata sandi yang eh, berbeda tentunya dengan user utama. Kemudian ketik kode keamanan dan klik login. Tampilan setelah login seperti ini, ada bukti daftar bukti potong pasal 1, daftar bukti potong pasal 26, kemudian impor data, terus input bukti potong bisa key in ataupun melalui skema key in eh, ketik atau input manual satu-satu ataupun melalui skema impor data. Next. Nah, rekam manual, submenu daftar manual pasal 21, 26, nanti klik rekam, identitas cukup dengan input NBP atau NIK yang valid. Jadi ada salah satu NBP atau NIK yang valid. Akan langsung muncul nama dan alamat sesuai dengan data DJP atau Dispenduk Capil. Kemudian lakukan pengisian lengkap hingga kolom penanda tangan. Next. Nah, kalau skema impor sub, maka sub menu impor data bupot, menu unduh Excel terlebih dahulu di sidebar kiri di petunjuk pengisian. Kemudian diisi lengkap ya, NPWP atau NIK dan NPWP penanda tangan jangan lupa untuk diisi, Bapak Ibu. Kemudian isi data Excel dengan data pegawai yang menerima penghasilan sesuai format. Kemudian save atau simpan dengan nama NPWP perusahaan. Ada seperti contoh, jadi NPWP perusahaan di rename dengan NPWP perusahaan. Kemudian next. Kemudian pilih jenis bukti potong, tahun pajak dan masa pajak. Kemudian unggah file. Kemudian hasil validasi ada di daftar dokumen atau prosedur sama seperti impor bupot di unifikasi. Apabila gagal validasi, cek error dan perbaiki. Apabila sukses, maka bukti potong akan terbentuk. Seperti ini contohnya. Kemudian next. Nah, cek hasil impor di menu daftar bukti potong pasal 2126. Apabila data sudah sesuai, maka selesai sudah proses rekaman bukti potong. Prosedur posting dan penyimpanan SPT dilakukan di menu eBupot 2126, jadi di akun utama, bukan di akun program, tapi di akun utama, akun badan atau perusahaan. Next. Kemudian atau bisa buka langsung di eBupot 2126 pajak.id. Kemudian
cek daftar bukti potong di menu bukti potong, sub menu daftar bukti potong pasal 1. Kemudian tidak jika tidak ditemukan data yang sesuai daftar bukti potong hanya akan terlihat atau ada di menu user perekam di http perekam tidak alamat perekam ya, perekam e-Bupa 21. Yang dapat dilakukan di menu e-Bupa 21 adalah posting dan pelaporan SPT. Tadi tidak dapat melihat rinci apa perincian daftar gaji yang direkam oleh user khusus tadi, user perekam. Hanya di menu utama untuk posting, hanya untuk posting saja, untuk posting dan pelaporan. Jadi aman Bapak Ibu, tidak dapat diketahui oleh sembarang orang. Hanya yang didaftarkan sebagai perekam. Kemudian posting data pajak, penghasilan, input, tahun, dan masa pajak. Kemudian setelah posting, masuk ke menu SPT masa, submenu perekam, data penyetoran. Kemudian scroll ke bawah ke menu bagian tagihan perekam. Kemudian eh, akan muncul data tagihan berdasarkan user perekam, jumlah eh, jumlah ini, jumlah tagihan ya. Oke, next. Kemudian juga dapat dilihat daftar tagihan perekam per kode akun pajak atau kode jenis setor. Kemudian di bagian paling bawah terdapat ringkasan pembayaran atau dapat membuat billing otomatis dari aplikasi apabila perhitungan PPh tersebut sudah selesai. Next. Kemudian ini setelah buat billing dan melakukan pembayaran atau rekam bukti bayar atau setor di bagian atas submenu perekaman bukti penyetoran, masuk ke submenu penyiapan SPT untuk lihat draft SPT dan lengkapi SPT agar data setoran terposting. Kemudian, nah seperti ini. Kemudian cek draft SPT. Selanjutnya, eh, setelah dicek draft SPT, maka kemudian klik simpan dan lanjutkan pengisian sampai submit SPT sesuai dengan petunjuk. Oke, next. Hampir sama dengan prosedur pelaporan di SPT masa PPh Unifikasi. Terima kasih Baik, Bapak Ibu semua terima kasih atas Bapak Ibu. kehadirannya. Sehat selalu. Perlu disampaikan bahwa video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Proses bisnis taxpayer account management atau manajemen akun wajib pajak. Saat ini, wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara daring melalui laman djponline.pajak.go.id. Namun, informasi hanya terbatas menu profil singkat, wajib pajak, dan riwayat SPT. Sebagai gantinya, DJP akan meluncurkan iTPA atau TP Portal yang dapat diakses dengan memasukkan NIK atau NPWP 16 digit wajib pajak dan password yang telah dibuat pada saat aktivasi. Jika belum memiliki, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran baru untuk mengaktifkan akun wajib pajak elektroniknya. Tersedia pula pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta menu reset atau lupa password. Taxpayer Account Management merupakan proses bisnis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak. Taxpayer Account Management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar atau riwayat transaksi perpajakan yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Taxpayer Account Management menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Apa saja manfaat TAM? Data yang terintegrasi. TAM menyajikan data dan/atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Andal.
TAM memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Data yang komprehensif. TAM menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Akses yang mudah. TAM memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Ruang lingkup TAM ada dua. Yang pertama, profil wajib pajak, dan yang kedua, buku besar wajib pajak. Informasi pertama yang disajikan kepada wajib pajak setelah berhasil login pada akun wajib pajak elektronik adalah informasi profil wajib pajak yang merupakan gambaran komprehensif tentang kondisi perpajakan wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari setiap proses bisnis yang relevan. Ikhtisar profil wajib pajak memuat informasi alamat, kontak telepon dan email, klasifikasi lapangan usaha, daftar kode billing aktif, saldo buku besar wajib pajak, daftar kasus aktif, daftar fasilitas perpajakan, dan sebagainya. Untuk informasi data lebih detail, dapat dilihat pada submenu di panel sebelah kiri, menu profil wajib pajak. Menu buku besar wajib pajak memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Dengan buku besar, wajib pajak dapat mengetahui kondisi terkini atas jumlah kewajiban atau utang pajak dan hak kelebihan pembayaran pajak secara transparan dan akuntabel. Sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak, antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Sedangkan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Untuk contoh pencatatan transaksi perpajakan dalam buku besar, dapat dilihat pada contoh berikut. Setoran deposit pajak sebesar Rp100 juta, melaporkan SPT kurang bayar sebesar Rp5 juta yang dibayar dengan deposit, sehingga dicatat dengan penyesuaian keluar dan masuk Rp5 juta. Saldo akhir dari buku besar wajib pajak Rp95 juta berasal dari nilai sisa di sisi kredit dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak. Demikian video proses bisnis Taxpayer Account Management. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini. Pajak kuat, APBN sehat.